Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safarudin Maulana, guru BK SMK Negeri 20 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan unjuk kinerja atau UKIN dengan nomor peserta 2015000843. Adapun ujian UKIN ini dalam bentuk daring di Sekolah SMK Negeri 20 Jakarta bersama dengan kelas 11. Adapun bentuk layanannya adalah bimbingan kelompok, teknik modeling simbolik. Jelasnya ikuti video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya kurang semangat ya. Masih ada campur ngantuk, ya, kekenyangan begitu ya. Oke, saat pas bertanya kabar, jawabannya serentak alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu di kepala. Oke, siap? Siap, Pak. Baik. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mari kita perkenalan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan diri. Pak Safar sendiri nama lengkapnya Pak Safarudin Maulana, panggilannya Pak Safar, hobi traveling, olahraga, dan pastinya makan. Nah, sekarang anak-anakku sambil presensi perkenalkan diri, nama lengkap, kemudian panggilan dan hobi. Ya, oke. Silahkan dari sebelah kanan dulu, Tiara, silakan. Nama saya Tiara Carani, dipanggil Tiara, hobi saya menulis. Oke, terima kasih Tiara, luar biasa. Lanjut, Cindy. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy Kanaya Firdaus, biasa dipanggil Cindy, dari kelas 11 TKP 1, hobinya baca buku. Baca buku, wah luar biasa nih, calon teknokrat ilmuwan insya Allah. Lanjut, Fadia Nadina. Baik, terima kasih Pak Safar kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadia Nadina, biasa dipanggil Fadia. Hobi saya membaca, menulis, dan juga mendengarkan musik. Terima kasih, Pak. Lengkap sama-sama, luar biasa nih hobinya banyak. Lanjut, Amelia. Perkenalkan, nama saya Amelia Octaviani, biasa dipanggil Amel. Hobi saya adalah membaca buku. Terima kasih. Sama-sama. Wah, Amel luar biasa, calon teknokrat ya, sama dari sini. Oke, lanjut. Ananda Ahmad Akbar. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Akbar dari 11 TKP 2. Hobi saya membaca sama menulis. Santai Akbar. Jadi efek makannya terlalu kenyangan ya, ini semangatnya. Oke, terima kasih. Lanjut, Davina Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Heni Puspitasari dari kelas 11 PTKP 2. Biasa dipanggil Vina. Hobi saya main gitar.
main gitar. Terima Wah, kasih. sama-sama. Jadi main gitarnya klasikal apa? Klasikal. Jadi gitarnya gitar klasik atau gimana, Davin? Masih gitar klasik, Pak. Kalau yang listrik belum bisa. Oh gitu. Baik. Iya. Nanti kita coba di sekolah ya kalau sudah normal. Kan di Iya, sekolah gitarnya banyak. Oke, lanjut. Ananda Adit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra dari kelas 11 BDP 2. Hobi saya olahraga. Olahraga, baik. Olahraga ya, sama kita. Luar biasa. Lanjut, Ananda Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Zahra, saya kelas 11 PDP 1. Saya biasa dipanggil Mutia. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Wah, luar biasa. Ini hobi baca sambil dengar musik ya. Terima kasih Mutia. Baik, itu tadi perkenalan sekaligus presensi. Mari sama-sama kita berdoa sejenak agar kegiatan kita pada sore dari awal sampai akhir ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan sebelum kita lebih jauh sama-sama kita membaca semboyan belajar. Silakan dipimpin oleh siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman bisa ikutin saya ya. Semboyan belajar. Semboyan belajar. Semboyan belajar. Saya paksa, saya bisa. Saya paksa, saya bisa. Saya bisa, saya biasa. Saya bisa, saya biasa. Saya biasa, saya kebiasaan. Saya bisa, Biasa, saya kebiasaan. Saya kebiasaan, saya pandai. Saya kebiasaan, saya Saya pandai. pandai. Saya pandai, saya sukses. Saya pandai. Pandai, saya sukses. Saya sukses, maka SMKN 20 bisa. Saya sukses, Sukses, maka maka SMKN 20 bisa. bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. ya. Oke, jadi untuk bimbingan kelompok perdana ini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami dan menerapkan berpikir positif serta bersikap positif, mencapai pribadi yang mampu berpikir dan bersikap positif. Kemudian ada tujuan bimbingan kelompok dan azas bimbingan kelompok. Kesempatan ini 4 saja. Pertama adalah azas sukarela. Pastinya anak-anakku sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini dari berbagai bidang keilmuan, ada yang dari OTKP, ada yang dari BDP. Nah, jadi sukarela. Yang kedua adalah azas kegiatan. Jadi anak-anakku bersedia mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, ya, ingin mengetahui lebih jauh tentang diskusi kita pada sore ini. Kemudian mengikutinya dari awal sampai akhir dengan kesopanan. Ya. Yang ketiga adalah azas kenormatifan. Artinya dalam diskusi kelompok ini kita menjaga norma-norma, ya, tidak mencela, tidak menghina, apalagi mencaci maki. Jadi saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Azas terakhir adalah azas kerahasiaan. Apabila dalam diskusi kelompok ini, bimbingan kelompok ini ada yang bersifat rahasia, maka cukup sampai di pertemuan ini dan tidak kita bawa sampai keluar sub ini. Jadi anak-anakku semua, adakah yang tahu apa itu
diskusi? Mohon menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi menyelesaikannya. Oke, good job. Jadi bagus sekali. Ya, jadi itulah diskusi. Kemudian Pak Safar sampaikan tentang bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan seterusnya. Adapun teknik bimbingan kelompok pada pertemuan saat ini, sore ini adalah teknik modeling simbolik, yaitu salah satu pendekatan behavior. Artinya suatu teknik yang digunakan dalam pemberian layanan BK kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi secara optimal terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke. Adapun langkah-langkah diskusi kita pada sore hari ini, Pak Safar adalah sebagai ketua kelompok dan anak-anak adalah sebagai anggota kelompok. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah mengikuti diskusi sore ini dengan baik, dengan sopan, dari awal sampai dengan selesai selama 2 JP, jadi 45 kali 2. Tema diskusi kita pada sore hari ini adalah berpikir dan bersikap positif. Sebelum kita lebih jauh membahas, mendiskusikan tentang berpikir dan bersikap positif, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita ikuti ice breaking berikut ini. Durasi waktu 20 menit menuliskan kata-kata negatif atau jelek yang biasa kamu ucapkan sehari-hari dengan huruf kapital atau tebal. Kertas kedua, silakan tulis kata-kata positif atau yang baik yang biasa kamu ucapkan sehari-hari dengan huruf kapital atau tebal. Ya, dimulai dari sekarang. Selesai. Oke. Siapkan kertas yang pertama, kata-kata yang negatif. Silakan tampilkan di monitor, di kamera. Aku pasti nggak bisa. Oke, pesimis ya. Tiara Sahrani, Amelia Oktaviani malas, Tiara nanti jadi menunda waktu. Oke, kertas selanjutnya yang bersikap dan berpikir positif melalui kata-kata. Silakan, Cindy Kanaya. Mana nih? Oh, aku yakin, aku bisa. Wah, luar biasa. Hebat. Kemudian Amelia Oktaviani, pasti bisa. Optimis ya. Fadia Nadina, alhamdulillah, keren, semangat, pasti bisa, hebat. Davina Heni, Masya Allah, semangat, alhamdulillah. Pak Safar, langsung ke pokok materi apa yang kita diskusikan hari ini. Ada 4 hal yang kita diskusikan pada sore hari ini. Itu pentingnya berpikir positif. Ya, namun sebelum itu kita jelaskan dulu makna dari setiap SPKIK tadi ketika anak-anak Bapak banyak melakukan, mendengar, mengucapkan, bersikap, berpikir yang positif, berarti proses pendidikan yang diterima selama ini di dunia pendidikan, di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, TK 1 tahun, sekarang sudah 2 tahun, jadi sudah berfungsi
sudah menyerap sebagaimana mestinya. Ini terus dipertahankan anakku yang baik. Kemudian hal-hal yang negatif itu berarti memberikan pembelajaran kepada kita sore ini bahwa kerja otak kita selama ini dipengaruhi oleh banyaknya kata-kata negatif yang didengar dan terucap. Oleh karena itu, hindarkan, ya, jauhi hal-hal yang berbau negatif agar kamu sukses dalam menghadapi hidup dan meraih impian. Oke, setuju gitu ya? Maka dengan alasan itu jugalah kita bahas dengan tema berpikir dan bersikap positif. Oke, persepsi berpikir positif itu sangat penting atau urgen, ya, akan membuat tekanan hidup yang dihadapi itu ikut teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda. Tidak ada yang sama. Begitu pula dengan kita, ada banyak masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang terus kita selesaikan hari demi hari. Ya, tidak terkecuali proses mengajar selama daring 1 tahun 8 bulan, ya. Jadi memiliki kesulitan tersendiri. Oleh karena itu, ya, kita tidak peduli hujan maupun panas, di hadapan pada pilihan untuk terus menjalani hidup sebaik-baiknya. Tekanan hidup yang terus mendera tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar akan mengalami stres dan menghadapi kesulitan hidup. Oke, ada yang tahu apa itu berpikir positif? Oke, tidak ada, berarti ini dia berpikir positif itu mungkin bisa dibaca oleh Fadia. Silakan Fadia. Baik, Pak. Berpikir positif berarti cara menggunakan akal budi secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungannya. Sehingga ia tidak akan putus asa atas masalah yang akan dihadapinya dan mudah dalam mencari jalan keluarnya. Oke, nah jadi sudah cukup jelas ya, kita mendiskusikan bagaimana berpikir dan bersikap positif. Oke, langsung saja. Pertama adalah pentingnya berpikir positif. Silakan, siapa dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Berpikir positif itu sangat penting di dalam kehidupan, karena akan membuat tekanan hidup atau suatu masalah yang kita hadapi akan teratasi dengan sempurna. Namun tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang itu jelas berbeda. Begitu pula dengan adanya seberapa masalah, seberapa halangan, rintangan atau tantangan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan untuk hari ini, esok, dan seterusnya, dan tidak memperdulikan dengan adanya suasana panas, hujan, ataupun sebagainya, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Oke, ada yang menanggapi atau melengkapi? Saya mau nambahin, Pak. Saya mau nambahin. Silakan, Nak. Tekanan hidup yang terus mendera, jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan. Jika mampu berpikir positif akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan, maka apapun yang terjadi akan mudah diatasi. Bahkan kita akan mampu mencari jalan keluar agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi, jika tidak mampu berpikir positif, maka kehidupan ini akan semakin terasa berat. Berpikir positif juga membuat pribadi kita menjadi tenang dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih, Pak. Baik. Wah, ternyata pentingnya berpikir positif itu sangat dalam maknanya dan kemanfaatannya. Jadi ada yang menambahkan, yang lain menanggapi, melengkapi, berikan saran? Kalau tidak ada, kita lihat dulu video, ya. Silakan disimak, nanti diberikan komentar melengkapi dari apa yang disampaikan oleh teman kita tadi tentang pentingnya berpikir positif.
จะไปไหนก็ไป ไม่มีที่นอนไง ยี่แบบพ่อมึงเหรอโอ้โห เหม็นอะไรจังวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไป มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา มองหายเห็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว
silakan Fadia. Jadi makna atau pesan yang bisa saya ambil dari videonya adalah jangan melihat atau menilai orang dari luarnya atau penampilannya saja, karena penampilan seseorang belum tentu menggambarkan baik buruknya hati seseorang. Hargailah setiap orang yang kita temui walaupun penampilan mereka biasa-biasa saja. Gitu, Pak. Super sekali, smart, luar biasa Fadia. Rewardnya bertambah jadi 50. Oke, ada menambahkan? Pak. Silakan. Dari video itu saya belajar untuk tidak mudah menilai orang dari penampilan, karena memberi penilaian kepada orang lain lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Bahwa ia yang menilai segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijak hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, jadi dari dua tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembelajarannya sangat luar biasa. Pertama tadi sifat tergesa-gesa. Nah, jadi sehingga penyesalan pada akhirnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat berpikir positif dan senyum. Nah, karena kita harus tahu juga pentingnya berpikir positif dan ada manfaatnya. Kemudian ada di antara kita yang sulit bersenyum. Nah, jadi siapa nih yang mau menjelaskan? Kita diskusikan sore ini. Saya, Pak. Fadia, ya silakan. Jadi sebenarnya manfaat berpikir positif dan senyum ada banyak sekali, cuman di sini saya hanya akan menjelaskan 4. Yang pertama, memperbaiki suasana hati. Yang kedua, meredakan stres. Yang ketiga, meningkatkan imun tubuh. Dan yang keempat, meningkatkan kemungkinan umur panjang. Riset mengatakan bahwa wanita yang optimis memiliki resiko sebanyak 30% lebih rendah untuk meninggal karena penyakit jantung dibandingkan dengan yang pesimis. Itu, Pak. Wah, luar biasa nih. Fadia, baik. Oke, jelas ya sampai di sini? Jelas, Pak, Pak. maaf, saya mau nanya. Silakan. Di cara membangun sikap berpikir positif ada memilih cepat pulih. Saya belum paham, Pak, yang dimaksud dengan cepat pulih itu apa. Oh iya, jadi gini. Ketika ini sebuah pengharapan, sebuah permohonan dan doa. Jadi apa namanya, lawan kata cepat pulih itu adalah lama, ya. Tadi mager kalau bahasa sehari-hari kamu. Jadi lelet, nah lambat gitu kan. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti itu cepat pulih itu. Jadi cepat siuman, cepat sadar, ya, cepat menangkap, cepat merasa, ya gitu kan. Jadi jangan lemot, kalau bahasa kamu itu kan mager, lemot, apalagi itu tell me, ya kan. Nah itu kan sehari-hari negatif kamu tuh ucapannya, itu dihindari. Sekarang ganti cepul gitu ya. Nah singkat tell me, jadi sekarang cepul gitu ya. Pernah dengar kata-kata cepul? Ini kan belum populer, ya kan? Belum Yang pernah. ada, ya pernah ya. Nah, jadi cepul itu artinya cepat pulih. Jadi lawan kata dari tell me, itu telat mikir. Itu Fadia, jelas ya? Oke, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, kita masuk ke diskusi terakhir adalah tentang ciri-ciri. Jadi pentingnya berpikir positif, kita sudah memahaminya. Kemudian manfaat berpikir positif dan senyum sudah. Menuju sukses, bagaimana membangun bersikap dan berpikir positif, ya. Dan terakhir adalah kita harus bisa mengetahui ciri-ciri orang yang bersikap dan berpikir positif atau berpikir dan bersikap positif, agar nantinya kamu bisa memilah dan memilih mana yang harus kita jadikan contoh, jadi teladan, jadi pegangan kita untuk masa depan. Oke. Nah, silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran. Saya mau. Oke, baik. Silakan, Nak. Menurut saya, ciri-ciri orang yang berpikir positif itu selalu yakin bahwa dirinya bisa melakukan suatu hal karena dia berpikir dan yakin kepada dirinya kalau dia bisa melakukan itu. Oke, luar biasa. Baik. Nah,
Jadi ini ada suatu kisah, suatu cerita, ya, seorang bapak dengan anaknya dan seekor keledai. Tibalah mereka di kota A, si anak naik keledai, bapaknya berada di sampingnya, orang-orang berkata, dasar anak nggak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan kaki? Ketika tiba di kota B, gantian. Sang bapak yang naik keledai, anaknya jalan di sampingnya, lalu orang-orang berkata, gimana sih itu bapak? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki? Dan saat berada di kota C, mereka berdua menaiki keledainya bersama-sama. Orang-orang yang melihatnya berkata, dasar anak dan bapak tidak punya perasaan. Masa keledai dinaikin berdua sih? Nah, ini kan umum nih, yang sering kita jumpai, lihat saudara kita, teman kita nih. Akhirnya tiba di kota D. Mereka berjalan kaki sambil memegang tali keledai, dan tetap saja ada orang yang berkata, hah, bapak dan anak yang bodoh. Masa keledai tidak digunakan sama sekali? Akhirnya saat melintasi kota E dengan menggotong keledai tersebut, orang-orang yang berpapasan heran, penuh tanda tanya komentarnya. Dasar wong edan, dunia terbalik. Keledai menunggangi manusia. Nah, jadi dari cerita ini betapa variatifnya, ya, betapa sulitnya kita dan tidak semudah kita membangun, berpikir dan bersikap positif. Ya kan? Oleh karena itu memerlukan pemahaman yang utuh tentang berpikir positif. Nah, pesan moral, ya, mulailah dengan jujur, bertanggung jawab dan membuktikan bahwa kita dapat dipercaya. Betapa menyenangkan ketika kita tak saling curiga, betapa sakitnya harus tertuduh ketika kita tidak bisa menjaga kepercayaan orang lain. Ini pesan moral. Nah, ini yang kedua, kata Pujangga mengatakan, ya, semua materi di dunia ini tercipta oleh kekuatan pikiran manusia. Maka arahkan pikiran manusia dengan baik dan benar. Karena apa yang Anda pikir, itulah yang akan terjadi. Jadi sebuah penelitian pakar psikolog mengatakan, cepat atau lambat, apa yang sering kamu dengar, apa yang sering kamu ucap, apa yang sering kamu rasakan, cepat atau lambat itu menjadi kenyataan. Maka itulah urgennya dan pentingnya kita memahami dari sebuah berpikir dan bersikap positif. Oleh karena itu, ada ciri-ciri orang yang berpikir positif. Tadi benar apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, ya. Jadi ini bisa menjadi tambahan, ya. Melihat masalah sebagai tantangan. Pak Sapar mau tanya, anak-anakku pernah punya masalah atau tidak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kenapa? Lalu kamu menganggapnya terhadap masalah itu bagaimana? Sebagai tantangan, Pak. Tantangan. Wah, ini hebat nih, luar biasa. Ada sebaliknya yang negatif? Ada? Ada pasti, Pak. Ada pasti pesimis. Ya, pasti selama kelas 10 kemarin kita daring, itu pasti masalahnya banyak. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. betul kan? Jadi mata pelajaran tugasnya banyak, kemudian susah dimengerti dan belum dijelaskan. Itu kan kira-kira berdasarkan AKPD yang Bapak sampaikan. Dan Iya, ternyata Pak. banyak yang melihat itu sebuah masalah, beban, ya, bukan sebagai tantangan. Nah, sehingga banyak yang gagal. Maka teman-teman kamu tidak semua akan bisa naik ke kelas 11. Itu berarti dia tidak melihat masalah itu sebagai tantangan, tapi sebagai beban. Oke? Wah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan merefleksikan, ya, atau menyimpulkan dulu. Silakan simpulkan pertemuan kita pada sore hari ini. Saya, Pak, ingin menyimpulkan. Silakan. Nah, sekarang kita tahu berpikir positif itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan menggunakan akal budinya, dia mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Berpikir positif bukan hanya perasaan nyaman, ya memang untuk sekedar bahagia, tetapi momen kebahagiaan juga penting agar membuka pikiran kita untuk mengeksplorasi dan membangun keterampilan diri yang sangat berharga di bidang lain dalam diri kita sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, wah luar biasa. Bertangan buat Davina. Nah,
Selanjutnya siapa yang mau simpulkan? Saya ingin menambahkan, Pak. Mau menambahkan, silakan Amel. Menurut saya dengan berpikir positif jadi dapat berdampak pada banyak hal, bisa berpengaruh. Terima kasih. Jadi berdampak banyak hal dan berpengaruh pada diri kita dan orang lain pastinya. Terima kasih Amel. Ada lagi tadi? Bahwa Ya, silakan. kita dari situ saya belajar bahwa kita selalu mempunyai harapan yang positif dan menjaga kebahagiaan hati dan pikiran. Dengan berpikir positif akan membantu kita untuk lebih cepat dan tenang dalam menyelesaikan masalah, Pak. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih Akbar, Amelia. Jadi tenang dalam menghadapi masalah. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi tenang. Ada orang tergesa-gesa, berarti itu bisa kita lihat mana yang positif, mana yang negatif. Itu patut kita contoh. Oke, itu kesimpulannya, sahabat cukup. Kemudian apa kemanfaatan materi kita pada hari ini? Silakan, manfaat yang kamu rasakan. Mungkin yang saya rasakan, saya lebih bisa mengontrol diri saya untuk lebih berpikir positif, Pak. Baik, terima kasih Fadia. Jadi mengontrol diri kita. Jadi kalau dalam agama kita itu berarti tazkiyatun nafsu ya. Jadi mengendalikan diri dengan cara banyak berpuasa dan seterusnya. Baik, ada lagi? Saya, Pak. Silakan Amelia. Saya jadi tidak berpikir negatif tentang orang lain yang belum saya tahu kebenarannya kayak gimana. Baik, terima kasih. Jadi tidak buru-buru ngambil kesimpulan ya, seperti tadi Bapak tua ya, ada orang yang kurang waras menurut pikirannya, ya ternyata itu menjadi hama, menjadi toksik. Tapi faktanya setelah lihat di CCTV-nya ternyata memberikan kemanfaatan buat Bapak itu, sehingga Bapak itu menyesal ya, menjadikan sebuah penyesalan yang tiada akhir dan menyakitkan sampai usianya, ajalnya berakhir. Jadi jangan sampai seperti itu. Orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya orang telah mendoakan kita, tetapi kita justru feedbacknya malah negatif. Itu sesungguhnya merugikan kita. Jadi jangan cepat-cepat tergesa-gesa apa yang sampai oleh Amelia tadi, ya sehingga itu sesungguhnya tidak dibenarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita orang beriman, ingat suudzon itu dosa, husnuzon itu adalah pahala. Baik aku semua, silakan kita tutup dengan doa, dipimpin. Silakan dipimpin. Siapa yang pimpin doa penutup? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semua sudah berkenan melakukan diskusi. Luar biasa, semangat, smart. Pasal doakan mudah-mudahan kamu semua jadi anak-anak yang soleh dan soleha, sukses dunia akhirat, dan menjadi orang yang hebat di negeri ini, insya Allah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safar. Sama-sama. Ya, salam buat orang tua, keluarga ya. Terima kasih.